dari kelompok 25. Pada video ini kami akan membahas sistem endokrin. Pembahasan ini meliputi anatomi, fisiologi, serta mekanisme kerja hormon. Dan hubungannya dengan kasus diabetes meletus. Selamat menyaksikan. Dadah! Misi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aisyah Tufa, mahasiswa keberatan UPH yang akan merawat Ibu dari pukul 6 sampai 12 siang nanti. Ibu, hari ini apakah ada keluhan? Ada sus, saya ini sering merasa haus dan lapar. Padahal saya sudah sering minum air putih, rajin, dan juga akhir-akhir ini saya sering buang air kecil. Kalau boleh tahu, itu keluhannya sudah dari kapan Ibu? Kira-kira sejak 1 bulan yang lalu sus. Oh, seperti itu. Apakah Ibu sudah mengecek kadar gula darah Ibu? Sudah sus dan hasilnya tinggi. Oke, baik Ibu. Sepertinya itu bermasalah pada sistem endokrin Ibu. Oh, seperti itu ya sus. Ya. Jadi sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon ke dalam aliran darah. Pusat pengaturan utama sistem endokrin adalah hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Hipotalamus berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hipofisis disebut sebagai master gland karena mengontrol banyak kelenjar endokrin lainnya. Beberapa kelenjar dalam sistem endokrin antara lain, yang pertama yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mengatur metabolisme tubuh melalui hormon tiroksin, dan kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid mengatur keseimbangan kalsium, serta kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon seperti kortisol dan adrenalin, serta pankreas. Pankreas mengatur kadar gula darah. Gonad atau ovarium dan testis yaitu mengatur hormon reproduksi. Sistem ini bekerja secara terintegrasi untuk menjaga hemostatis tubuh. Hormon bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor spesifik pada organ target. Sistem ini bekerja melalui mekanisme umpan balik negatif. Artinya, ketika kadar suatu hormon meningkat, maka produksi hormon tersebut akan ditekan. Sebaliknya, jika kadar hormon menurun, produksi akan ditingkatkan. Contohnya pada pengaturan kadar gula darah. Dalam regulasi kadar gula darah, pankreas berperan sebagai bagian dari sistem endokrin. Dalam pankreas terdapat pula Langerhans yang mengandung sel beta yang menghasilkan insulin, sel alfa yang menghasilkan glukon. Insulin berfungsi menurunkan kadar gula darah dengan membantu glukosa masuk ke dalam sel dan merangsang pembentukan glikogen di hati. Sebaliknya, glukagon berfungsi meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pemecahan glikogen di hati. Proses ini menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Pada diabetes mellitus terjadi gangguan pada sistem endokrin khususnya pada regulasi hormon insulin. Produksi insulin bisa berkurang atau kerja insulin tidak efektif, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya terjadi hiperglikemia dan sel-sel tubuh kekurangan energi. Jadi Ibu, karena sel tubuh kekurangan energi, Ibu jadi merasa lebih cepat lelah dan merasa lapar. Sementara itu, kadar gula darah yang tinggi menarik lebih banyak cairan, sehingga Ibu lebih sering untuk minum dan juga untuk buang air kecil. Oh, jadi itu penyebabnya ya sus? Iya, betul Ibu. Sus, terima kasih. Sama-sama. Jika hiperglikemia terjadi dalam jangka panjang, dapat menyebabkan komplikasi seperti 1. Kerusakan ginjal atau nefropati, 2. Gangguan penglihatan atau retinopati, 3. Kerusakan saraf atau neuropati, serta gangguan pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kadar glukosa tinggi merusak pembuluh darah kecil dan besar. Peran perawat dalam menangani pasien diabetes mellitus meliputi pemantauan kadar gula darah, edukasi pola makan dan aktivitas fisik, dan juga membantu pasien mematuhi terapi dan pengobatan guna mencegah adanya komplikasi. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem endokrin berperan penting dalam mencegah keseimbangan tubuh melalui kerja hormon. Gangguan pada pankreas dan hormon insulin dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan berdampak pada seluruh tubuh.
Pemahaman anatomi dan fisiologi sistem endokrin sangat penting dalam praktik keperawatan. Penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi jangka panjang. Referensi yang digunakan dalam pembuatan video ini antara lain buku anatomi dan fisiologi oleh Tortora dan Derrickson, serta literatur keperawatan terkait sistem endokrin. Jelasannya, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mempengaruhi perubahan pada organ target yang jauh. Kelenjar, dalam hal ini, adalah pengirim pesan utama. Kelenjar adalah sekelompok sel yang memproduksi dan mengeluarkan pembawa pesan kimia. Ada dua jenis kelenjar, dibedakan berdasarkan cara pelepasan bahan kimianya. Satu yang melepaskan sekresi langsung melalui saluran adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar keringat Anda adalah kelenjar eksokrin, mengeluarkan keringat langsung ke kulit Anda. Kedua yang melepaskan sekresi mereka ke dalam aliran darah disebut kelenjar endokrin. Ada 7 kelenjar endokrin utama yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar pituitari, kelenjar pineal, tiroid, timus, pankreas, kelenjar adrenal, dan gonad, testis atau ovarium. Bahan kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon-hormon ini menjalankan peran dan membawa pesan penting ke bagian tubuh lainnya dan mengendalikan segalanya. Bagaimana Anda merespons perubahan suhu, ketika Anda merasakan dorongan untuk makan, dan keinginan untuk berhenti makan, ketika Anda merasa mengantuk, ketika Anda merasa terjaga, serta keseimbangan mineral dalam cairan tubuh. Bagaimana semua kelenjar dan sekresi ini bersatu untuk membuat sistem endokrin berfungsi? Untuk memperjelas, mari kita ambil contoh hormon tunggal insulin. Ketika waktu istirahat dari belajar untuk makan siang pada sistem pencernaan akan memecah makanan dan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Hal ini menyebabkan kadar gula darah meningkat, dirasakan oleh pankreas melalui reseptor kimiawinya, yaitu protein kecil yang menonjol keluar dari sel. Pankreas memproduksi dan mengeluarkan hormon yang disebut insulin. Salah satu fungsi insulin adalah memberitahu sel tubuh lain untuk mengambil gula yang baru dikonsumsi dan menggunakannya. Insulin pada dasarnya meningkatkan metabolisme gula kita. Pankreas melepaskan insulin ke dalam sistem peredaran darah, yang membawanya ke berbagai bagian tubuh dan sel target. Sel target adalah sel apapun yang dapat merasakan insulin, artinya sel tersebut memiliki reseptor insulin. Otot, sel adiposa atau sel lemak, dan sel hati adalah beberapa jenis sel yang memiliki reseptor insulin. Insulin berkaitan dengan reseptor dan reseptor memberi sinyal pada sel untuk mengubah pola metabolismenya. Singkatnya, terjadi perubahan dalam tubuh, sistem endokrin merespons dengan melepaskan satu atau lebih hormon ke dalam aliran darah, dan kemudian hormon tersebut berjalan ke seluruh tubuh dan memengaruhi perubahan pada organ target. Berbeda dengan sistem saraf, hormon bertindak lambat. Impuls dalam sistem saraf dapat bergerak secepat 1 hingga 120 meter per detik, sedangkan insulin tetap berada di aliran darah selama 4 hingga 6 menit. Selama beberapa jam berikutnya, saat insulin bersirkulasi melalui aliran darah, kadar gula darah akan turun. Kadar gula darah yang rendah akan memberitahu pankreas untuk mengurangi atau menghentikan produksi insulin. Ini disebut umpan balik negatif. Ketika umpan balik dari tubuh menghentikan kelenjar memproduksi lebih banyak hormon. Ada juga umpan balik positif, ketika kadar hormon perlu dinaikkan lebih tinggi atau lebih rendah untuk melanjutkan respons fisiologis tertentu. Bentuk umpan balik ini jauh lebih jarang daripada putaran umpan balik negatif. Contoh umpan balik positif adalah apa yang terjadi selama kelahiran seorang anak. Selama persalinan, kelenjar hipofisis posterior meningkatkan sekresi oksitosin untuk menginduksi kontraksi otot di dalam rahim. Kadar oksitosin terus meningkat untuk memperkuat kontraksi, jauh melampaui kisaran optimal normal. Meningkatnya intensitas kontraksi membantu mendorong bayi keluar dari rahim. Setelah kelahiran terjadi, kadar oksitosin menurun. Jika ini adalah umpan balik negatif, sekresi oksitosin akan berhenti ketika kontraksi otot mencapai kisaran optimalnya. Namun, dalam skenario umpan balik positif, oksitosin terus meningkat saat kontraksi meningkat. Sistem endokrin adalah mesin yang sangat seimbang, dan jika kadar hormon menjadi tidak stabil, hal itu dapat menyebabkan penyakit, gangguan, dan ketidaknyamanan. Jika terlalu banyak hormon, itu dilambangkan dengan hiper, seperti hipertiroidisme, ketika tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid tiroksin. Ini membuat metabolisme tubuh menjadi kacau, beberapa gejala termasuk penurunan berat badan yang tidak biasa, masalah tidur, dan kelemahan otot. Sisi lain dari spektrum adalah ketika hormon terlalu sedikit, dilambangkan dengan akhiran, hipo. Diabetes tipe 1 terjadi ketika pankreas memproduksi terlalu sedikit insulin. Tanpa insulin, sel sulit menggunakan gula dalam aliran darah. Individu sering mengambil suntikan insulin untuk mengkompensasi tingkat insulin yang habis. Seperti yang mereka katakan, presentasi video anatomi fisiologi sistem endokrin dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Shalom. Terima kasih.